Saat pertama kali bertemu setelah sekian waktu, Hosek terlihat sangat canggung dan serba salah, namun Yen dengan raut datar membuat mereka segera masuk dalam obrolan mengenai masalah yang tengah Yen hadapi. 15 menit kemudian ada sesi di mana mereka sudah saling sepakat dan mulai memasuki fase obrolan santai. Apa kita perlu membicarakan masalah pribadi saat ini? Tanya Hosek meminta izin. Sudah Yen duga lelaki itu terlalu kaku. Hosek bersikap begitu karena ia tidak ingin dinilai tak sopan, yang mana hal itu juga akan berimbas pada karirnya sebagai seorang pengacara. Terlepas dari perbuatan kejinya pada Yen kala itu, Hosek tetap berusaha untuk menjadi sosok pengacara yang disegani dan mendapatkan kepercayaan penuh dari para kliennya. Silakan saja, balas Yen memberikan izin. Aku benar-benar minta maaf atas kesalahanku kemarin. Semua itu berada di luar kendaliku. Gumam lelaki itu dengan wajah yang sudah menunduk menunjukkan penyesalannya. Karena kau hidupku yang semula baik-baik saja sekarang nyaris hancur. Baru kali ini aku dihadapkan dengan banyak pilihan sulit karena perbuatanmu, ucap Yen. Aku adalah korbannya namun justru diperlakukan sama seperti tersangka yang kejam. Seharusnya kau bilang dari awal bukan? Malah kabur di detik-detik terakhir. Gadis itu sudah mengeluarkan seluruh rasa kecewanya. Namun sejujurnya untuk saat ini perasaan Yen sudah sepenuhnya membaik. Laki-laki itu berkat kehadiran Kim Tae-hyung. Aku dengar pernikahanmu tidak batal melainkan tetap berlanjut dengan mempelai pria pengganti. Itulah Kim Tae-hyung kan? Bagaimana bisa kau menikahi seseorang yang sudah kau anggap sebagai adikmu sendiri? Kau masih bisa merasa penasaran akan hal itu? Aku tidak perlu menjelaskannya padamu, balas Yen ketus. Lagi pula mana ada seorang adik yang kakaknya sendiri, benar kan? Percayalah padaku Yena, aku tidak bermaksud meninggalkanmu begitu saja. Gadis itu tiba-tiba datang meminta pertanggungjawaban. Kau sudah melakukan hal yang benar, jadi tidak perlu mengatakan jika kau merasa menyesal. Aku akan jauh lebih menyesal jika setelah menikah baru mengetahui kabar menyakitkan mengenai suamiku yang telah menghamili wanita lain. Ucapnya dengan ekspresi jijik melihat sosok Hosek yang duduk di hadapannya. Aku menjaga diriku khusus untuk dipersembahkan padamu setelah kita resmi menikah nanti. Namun kau justru mengobrol tubuhmu pada wanita lain. Aku pikir hanya wanita saja yang murahan. Ternyata ada juga lelaki yang murahan, sindir Yen. Aku tahu kau masih memiliki perasaan padaku, Choi Yen, ucap Hosek dengan tatapan dalam. Jangan terlalu percaya diri, Jung Hosek, balas Yen kesal setengah mati. Kenapa dulu ia bisa jatuh cinta pada lelaki yang tak punya otak macam Hosek? Coba rasakan sekali lagi dan tatap kedua mataku lekat-lekat. Meskipun kau sangat membenciku, tapi perasaan cinta itu masih ada kan, meskipun hanya sedikit tersisa. Yen menuruti untuk melakukan apa yang Hosek ucapkan. Tak lama kemudian gadis itu sudah berdecak sembari tertawa ringan hingga membuat Hosek bingung dengan reaksi Yen di sana. Benar-benar sangat mirip. Mungkin itu sebabnya kalian berjodoh dan saling melengkapi. Gumam Yen. Hosek tampak mengernyit heran. Aku bicara tentang Pak Jia, ucap Yen kemudian. Hosek kelihatan terkejut saat Yen tiba-tiba menyebut nama sang istri. Bagaimana bisa kau mengenalnya? Dia memperkenalkan diri terlebih dahulu. Istrimu datang ke rumah sakit tempatku bekerja dan mulai mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sungguh menyebalkan sekali, desis Yen kesal. Meskipun begitu aku harap kau tidak terlalu terganggu olehnya. Jia itu penakut. Ia hanya pandai menggertak saja. Aku sudah berencana akan menceraikannya setelah ia melahirkan nanti, karena sudah tak tahan dengan emosinya yang gampang meledak. Balas Soseok. Jangan bersikap seperti seorang. Aku benci ketika melihat seorang anak yang menderita akibat keegoisan kedua orang tuanya. Dia tidak pernah minta untuk dilahirkan dan menjadi anak kalian, melainkan kalian sendiri yang sudah membuatnya hadir di dunia ini. Lagi pula kalian dulu membuatnya dengan penuh cinta kan? Jadi berikan cinta itu hingga akhir pada istri dan calon anakmu. Karena mereka lebih membutuhkannya daripada aku.
Aku bahkan tak sudi lagi melihatmu jadi nyala dari hidupku. Bagaimana bisa aku melanjutkan hidup dengan terus dihantui oleh rasa bersalah atas dirimu? Serta Hoseok frustasi. Itu urusanmu bukan urusanku, balas Yen datar. Kalau begitu aku minta padamu untuk terakhir kali ini saja. Tolong jangan batalkan kasus ini untuk aku tangani. Aku sudah berkata pada pengacara Kang jika aku mampu. Ini bahkan bukan kasus besar, jadi biar aku yang menyelesaikannya. Ian sudah tertawa remeh mendengar ucapan Hoseok. Dasar budak nama baik, desis gadis itu kesal. Ian dulu juga seperti itu. Tapi sejak gagal menikah dengan Hoseok, nama baiknya jadi tercoreng kemana-mana. Sekarang gadis itu bahkan tak mempedulikan apa itu nama baik. Yang penting Ian sudah melakukan hal yang menurutnya benar, mengabaikan orang-orang di luar sana yang sudah menyebarkan rumor yang tidak berdasar mengenai dirinya adalah keputusan yang terbaik untuk terhindar dari yang namanya stres. Kalau begitu lakukan dengan cepat. Aku mengharap permintaan maaf yang tulus dari mereka. Jika mereka menolak, berikan saja sanksi yang sepadan, ucap Yen. Hoseok segera mengaku mengerti. Suara petir yang terdengar menggelegar kemudian disusul dengan hujan deras yang baru saja turun membasahi permukaan bumi, menyadarkan Yen jika waktu sudah cukup lama terlewati. Yen melihat layar ponselnya yang sudah menunjukkan pukul 8:30 malam. Sudah waktunya untuk pulang. Ia juga baru saja mendapatkan pesan dari Nyonya Kim yang membuat kedua mata gadis itu melebar sempurna. Gadis itu sudah berdiri dari tempatnya duduk dan meraih tasnya sebelum seseorang mendorong kasar pundak Yen di sana hingga membuat ia hampir terjatuh. Apa kau sudah gila? Seru Yen dengan delikan kesal. Itu adalah Pak Jia yang datang dengan emosi meluap-luap. Apa kau sengaja menemui Hoseok untuk menggodanya? Sentak Jia. Apa yang kau lakukan di sini, Jia? Kembalilah ke dalam gedung tempat acara diadakan. Aku kan sudah bilang pamit keluar sebentar untuk menemui klien. Ucap Hoseok sudah menahan tubuh sang istri yang hendak menyerang Yen untuk kedua kalinya. Kau pikir kau bisa merebut Hoseok kembali? Jangan bermimpi. Empat Jia. Yen sudah melipat kedua tangannya di depan dada. Secara tak langsung sudah memperlihatkan belahan miliknya di sana. Hoseok menangkap pemandangan itu tanpa kedip yang segera Jia sadari. Jaga matamu, itu ujung Hoseok. Aku sudah selesai dengannya, jadi silakan bawa suamimu pergi. Ucap Yen kali ini dengan senyum tenang. Jia menatap Hoseok meminta penjelasan dari ucapan Yen barusan. Kami hanya sedang membicarakan masalah pekerjaan. Hoseok menjelaskan. Jangan membohongiku. Aku berkata jujur. Kau selalu membuatku kepikiran karena perbuatanmu. Ingat apa, aku ini sedang hamil. Kau ingin membuat aku stres hingga mempengaruhi perkembangan anak kita di dalam sana. Sentak Jia tak bisa percaya dengan penjelasan Hoseok. Harus seperti apa lagi aku menjelaskannya padamu? Kau selalu mempercayai hal yang kau pikirkan sendiri. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Balas Hoseok keram. Kenapa Opa membentakku? Kau yang mulai duluan, Pak Jia. Kalau tidak percaya, kau tanya Choi En saja. Hoseok sudah menetap yang di sana, meminta gadis itu untuk menjelaskan pada Jia jika mereka di sini untuk urusan pekerjaan. Memang karena pekerjaan, kumam Yen. Kau butuh jasanya. Kalau begitu, kenapa harus dia? Tuntut Jia. Pak Jia, berhentilah bersikap tak sopan pada klienku, sentak Hoseok. Kau bahkan membelanya? Iya, aku melakukannya karena Choi Yen adalah klienku. Ini ada sangkut pautnya dengan pekerjaanku. Memangnya di dunia ini yang jadi pengacara hanya Hoseok. Apa kau sengaja melakukannya untuk balas dendam padaku? Karena tempo hari aku sudah datang menemuimu di rumah sakit. Sama sekali tak ada sangkut pautnya, balas Yen enggan terpancing.
Aku sudah tidak ada perasaan pada suamimu, tapi perasaan suami pada aku, itu bukan lagi urusanku. Ah ya, karena kemarin kau berkata akan mempercayakan masa kehamilanmu ini di bawah pengawasanku, aku tidak akan bosan mengingatkan padamu untuk tidak terlalu sering marah dan merasa stres. Silakan datang kembali untuk periksa kandungan bulan depan bersama dengan suamimu. Ucap Yan sudah menatap Ho Seok dengan senyum tipis di sana, dengan sedikit kedipan mata yang disengaja. Jia menangkap hal itu sebagai cara Yen untuk menggoda sang suami. Yen tidak menyangka ia bisa sekalian bertemu dengan Jia di sini. Niatnya ingin memancing 2 ikan, namun justru 3 ikan sekaligus yang masuk ke dalam cala. Dengan geram tangan Jia sudah terurun untuk menjambak rambutnya yang di sana, namun gadis itu dengan cepat menghindar, hingga membuat Jia hanya bisa meraih tali gaun di pundak Yen. Yen dengan panik menahan tali gaunnya di sana. Lepaskan Pak Jia, sentaknya. Jia, ya, lepaskan tanganmu dari sana. Tidak Ho Seok dengan tegas. Akan gawat jadinya jika tubuh Yen terekspos di tempat umum semacam ini. Reputasi Ho Seok sebagai sang pengacara juga dipertaruhkan jika sampai ada yang menyebarkan kejadian malam ini. Namun lelaki itu bahkan tak bisa berbuat banyak karena jika nekat menarik paksa tangan sang istri dari sana, maka sudah dipastikan hal fatal itu akan terjadi. Kenapa kau panik? Bukankah kau sengaja memakai baju kurang bahan begini untuk menarik perhatian suamiku? Jia sengaja bicara keras-keras agar pengunjung di sana juga bisa mendengarnya. Buka saja bajumu itu, jangan hanya setengah-setengah. Karena sepertimu bahkan tidak malu kan jika tubuhmu itu ditonton secara gratis oleh orang-orang. Secara garis besar, Jia cukup terintimidasi dengan kehadiran Yen di hadapan Ho Seok. Kehamilan membuat gadis itu minder dengan penampilannya sendiri yang sudah mengalami banyak perubahan. Seperti berat badan yang naik, wajah kusam dan berjerawat serta tak bisa mengenakan gaun cantik lagi. Sementara Yen sudah seperti gambaran gadis kota yang modern. Ia bahkan masih terlihat cantik dengan make up tebal seperti itu. Selain usia yang sudah Jia anggap tua, Yen tidak memiliki kekurangan apa-apa lagi. Jadi Jia khawatir Ho Seok akan kembali ke pelukan gadis itu dengan mudahnya. Kau membicarakan dirimu sendiri, balas Yen tak gentar. Siapa yang kau sebut sebagai gila dan tak tahu malu? Itu adalah kau yang sudah membuat hari pernikahanku hancur lebur. Yen membalas tak kalah lantang, turut membiarkan semua orang di sana mendengar ucapan tersebut. Kalian berdua hentikan, pinta Ho Seok. Ayo kita pergi dari sini, Jia. Namun Jia tidak mengindahkan ucapan suaminya tersebut. Tangan Jia masih bertahan pada tali gaun yang di sana. Sebuah tarikan yang kuat sudah bisa dipastikan mampu merusak gaun yang Yen kenakan. Gaun ini hanya berarti untuk mendukung aksi Yen dalam menyadarkan Nyonya Choi, juga untuk memancing Ho Seok demi membuktikan seberapa tak profesionalnya lelaki itu. Adanya Jia di sini memang menjadi salah satu hal yang Yen harapkan, karena gadis itu juga termasuk salah satu target yang ingin Yen selesaikan agar tak mengusik hidupnya lagi. Tapi lupa membawa pakaian luaran adalah hal yang Yen sesali. Ia luput memperkirakan bagaimana ganasnya Jia jika sudah berhadapan dengannya. Padahal pertemuan pertama dulu Jia sudah menunjukkan gelakatnya yang meledak-ledak dan bisa-bisanya Yen menganggap enteng hal itu. Ketika pada akhirnya tangan Jia benar-benar menghentakkan tali gaun Yen di sana, akibat sudah tak tahan dengan sentakan sang suami. Yen hanya bisa pasrah dengan menjangkau bagian gaun yang telah terkoyak, menutupi bagian itu dengan kedua tangannya. Ho Seok yang tampak terkejut sudah hampir memberikan jasnya di sana, namun seseorang sudah mendahului aksinya tersebut. Sebuah jaket sudah menutupi bagian depan tubuh Yen. Tanpa menoleh pun Yen sudah hafal jika itu wangi tubuh Taehyung. Tapi tunggu, kenapa Taehyung bisa ada di sini? Ayo pergi dari sini, ajak Taehyung dengan suara lirih. Pemuda itu mengiringi langkah Yen, membantu gadis itu tetap menjaga jaket tersebut tetap ada di sana. Mengabaikan Jia yang terus berteriak mengumpati Yen di belakang sana,
dengan Hosek yang tampak kewalahan menenangkan sang istri.